Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 31 ayat yang ke-25 sampai 27. Amsal 31 ayat 25 sampai 27. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Judul renungan kita hari ini adalah Membangun Fondasi Hidup Kita. Ditulis oleh Kathy McCown. Sahabat suara kasih, kami tidak pernah menyadari kalau dinding rumah kami mulai retak. Awalnya retakan itu sangat kecil. Setelah sekian tahun tidak menempati rumah itu, kami mulai menyadari keberadaannya. Tampak sedikit belahan di sana, tapi nyaris tidak terlihat dan tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tetapi setelah beberapa saat, retakan itu mulai meluas. Kami pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kami mencoba memplester dan mencat ulang dinding tersebut. Retakan itu tampak menghilang. Tapi untuk sementara waktu, kami kembali melihat retakan tersebut bukan saja kembali muncul, tetapi semakin meluas, sampai memotong bagian bingkai di atas pintu sampai ke bagian atap. Kami mulai menyadari bahwa masalahnya bukan saja hanya sekadar menutupi retakan. Masalah yang jauh lebih fatal adalah, ternyata fondasi rumah kami amblas dan perlu diperbaiki. Retakan itu tidak muncul dari dinding itu sendiri, melainkan dari fondasinya. Di ayat emas hari ini, kita membaca tentang seorang wanita yang berpakaian dengan kekuatan dan martabat, dan dia tersenyum tanpa rasa takut pada apa yang ada di depan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Anda mungkin membaca ayat ini dan merasa sepertinya Anda tidak akan pernah bisa tersenyum tanpa rasa takut saat memikirkan masa depan, atau Anda mungkin membaca beberapa ayat kunci dan menentukan bahwa wanita yang dituliskan di dalam kitab ini tentu saja semacam pahlawan super rohani yang tidak punya apapun untuk ditakuti.
Tuhan jauh lebih tertarik dengan motivasi kita daripada tindakan kita. Tindakan kita memang penting, tetapi sebelum kita menghasilkan tindakan yang memuliakan Tuhan, sebelum kita tersenyum tanpa rasa takut akan masa depan, kita harus memiliki hati yang mau meresponi Tuhan. Setelah bertahun-tahun menahan beban atas rumah kami, balok-balok yang menahan rumah kami mulai bergeser. Pergeseran ini menyebabkan semua bagian ikut bergeser. Saat fondasi roboh, dinding dan langit-langitnya juga retak, kami pun menyewa kontraktor untuk membantu kami. Kami kembali memperbaiki fondasi itu dengan kerja keras, hingga akhirnya retakan bisa diperbaiki kembali. Sahabat Suara Kasih, mungkin Anda sudah bertahun-tahun diam dalam beban dosa, ketakutan dan kekhawatiran hidup. Mungkin Anda sudah melelahkan diri dengan upaya menambal dan mencat setiap hari setiap masalah maupun beban dosa itu, sampai Anda mulai kehabisan tenaga. Tetapi firman Tuhan memberi kita kekuatan untuk kembali berdiri di saat-saat yang tidak pasti. Marilah kita renungkan, saat kita memposisikan dan mengkondisikan hati kita untuk meresponi Tuhan, kita akan menemukan diri kita menjadi seperti wanita dalam Amsal 31, yang tersenyum tanpa rasa takut akan masa depan. Jadi marilah ambil waktu kita bersama Tuhan, dan minta Tuhan untuk memberi kita kemampuan untuk melalui segala ketidakpastian dengan keberanian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.